Baik, kita lanjutkan sekarang soal nomor 2. Sejenis bakteri dapat membelah diri karena ada nutrisi untuk berkembang biak. Seorang laboran mengamati kadar nutrisi dalam bakteri tersebut untuk mengetahui laju perkembangbiakannya. Hasil dari pengamatan tersebut menunjukkan bahwa kadar nutrisi bakteri mendekati fungsi Y sama dengan, nah ini ada CSC ya, CSC itu dibaca kosekan ya, 1/sin. Jadi Y sama dengan kosekan pi per 10x ditambah 50 mg dengan X adalah waktu dalam satuan jam. Nah, yang ditanyakan berapakah laju perubahan kadar nutrisi pada saat X sama dengan pi per 6 jam. Nah, perhatikan, diketahui fungsi kadar nutrisi, yang ditanyakan adalah laju perubahan kadar nutrisi. Berarti ini mirip seperti halnya pada gerak lurus ya. Diketahui fungsi posisi atau fungsi jarak ya. Yang ditanyakan adalah kelajuan atau kecepatan. Nah, kita tahu yang namanya kecepatan atau kelajuan itu merupakan turunan dari fungsi posisi atau fungsi jarak ya. Simbolnya adalah Vt sama dengan ds per dt ya. V itu adalah kelajuan atau kecepatan ya. Kemudian S itu adalah fungsi posisi atau fungsi jarak. T itu adalah waktu. Nah, konsep ini kita bisa terapkan di soal nomor 2 ya. Kita boleh pinjam simbolnya adalah V ya. Ini kan laju perubahan kadar nutrisi. Nah, ini berarti kita pinjam simbolnya V, hanya saja bukan Vt melainkan Vx ya. Kita sesuaikan dengan apa yang diketahui di soal. Nih, X adalah waktu ya, berarti kita punya Vx. Maka Vx itu akan sama dengan dy per dx ya. Turunan pertama dari fungsi kadar nutrisi terhadap variabel waktu. Nah, maka turunan dari kosekan. Ada yang masih ingat turunannya apa? Baik, mungkin saya tuliskan aja ya. Jadi kalau kita punya Y sama dengan kosekan dari X, maka nanti turunannya adalah min kosekan X dikalikan dengan kotangen X ya. Ini hukumnya wajib untuk dihafalkan, memang untuk diingat-ingat ya. Jadi kalau kosekan sekali lagi itu 1/sin, lah kalau kotangen itu adalah 1/tangen ya. Sehingga kalau di sini kita punya Y sama dengan kosekan pi per 10x ya. Yang pertama kita turunkan adalah pi per 10x ya. Turunannya adalah pi per 10. Nah, maka kita bisa tulis lagi di sini Y aksen ya. Oh ya, supaya nggak bingung, ini mungkin saya beri tanda aja ya. Jadi ini adalah rumus dasarnya. Nah, seperti ini. Ya. Ini adalah rumus dasarnya. Nah, sekarang kita aplikasikan di soal ya. Di sini kita punya Y sama dengan kosekan pi per 10x plus 50 mg ya. Yang pertama yang kita turunkan adalah kosekan pi per 10x. Nah, turunan dari pi per 10x itu adalah pi per 10 ya. Kita tulis dulu ini di depan. Jadi pi per 10 ya kan. Turunan dari kosekan itu adalah min kosekan dikali kotangen ya. Berarti ini min kosekan, ini tulis ulang ya Dek ya, pi per 10x ya. Kemudian ini kita kalikan dengan kotangen pi per 10x. Jadi urut-urutannya ya, ini turunkan dulu, kemudian letakkan di depan. Lalu setelah kita turunkan, kita ingat turunan dari kosekan itu adalah min kosekan kotangen. Ya sudah, ini kosekan, di sini kotangen. Lah ini ditulis ulang ya. Pi per 10x, di sini pi per 10x gitu ya. Ini adalah turunan dari kosekan pi per 10x nih. Lalu turunan dari 50 itu kan konstanta gitu ya. Itu ya 0, berarti nggak perlu ditulis di sini. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan ya, X sama dengan pi per 6. Maka nanti kita akan dapatkan ini min pi per 10 dikalikan dengan kosekan pi kuadrat per 60 atau gini aja ya. Nah, pi per 10
dikalikan dengan pi per 6, ya kan? Lalu ini kita kalikan dengan kotangen pi per 10 kali pi per 6. Maka nanti Y aksen itu akan sama dengan min pi per 10 kosekan pi kuadrat per 60. Lalu ini kita kalikan dengan kotangen ya. Kotangen itu boleh ditulis COT atau CTG sebenarnya ya. Ini saya tulis COT aja. Nah ini kotangen dari pi kuadrat per 60. Nah sampai sini ya kita bisa menggunakan kalkulator ya. Ini karena bukan sudut istimewa maka kita gunakan kalkulator. Nah, ini sudah saya coba menghitung ya. Hasilnya itu adalah minus 11,51 ya miligram per jam. Nah satuannya menyesuaikan ya. Berhubung Y ini satuannya dalam mana tadi miligram ya, kemudian X katanya dalam satuan jam, maka nanti kelajuannya satuannya adalah miligram per jam gitu ya. Berarti kalau ditanya berapa laju perubahan kadar nutrisi pada saat X sama dengan pi per 6, jawabannya adalah 11,51 mg per jam ya. Tanda minusnya ini tidak perlu diikut sertakan ya. Jadi cukup nominalnya saja ya. Jadi kelajuannya adalah 11,51 mg per jam ya. Saya tulis ini ya. Nah jadi kelajuan perubahan kadar nutrisi adalah 11,51 mg per jam ya. Tandanya plus minusnya tidak perlu ditulis. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 2.